Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1998, buku jilid ke-1 mulai halaman 354. Kitab Aqidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad, lanjutan dari sebelumnya. Apabila telah dipahami segala pembagian tersebut, maka jelaslah bahwa keterangan yang terpuji mengenai ilmu kalam itu adalah sejenis keterangan-keterangan Al-Quran dari kata-kata yang lemah lembut, yang membekas dalam hati, dan yang memberi kepuasan bagi jiwa, tanpa mendalami tentang pembagian dan perincian-perincian yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Setelah difahaminya, lalu dipercayainya bahwa itu adalah suatu pemalsuan dan usaha yang dipelajari oleh orang yang mempunyainya guna menanamkan keraguan-raguan. Apabila dijumpainya seperti itu dalam suatu persoalan, maka akan dinentangnya. Dan kiranya telah diketahui bahwa As-Syafi'i dan umumnya ulama salaf melarang berkecimpung di dalam ilmu kalam dan menjuruskan perhatian kepada semata-mata karena menimbulkan madarat yang telah kami peringatkan itu. Dan apa yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang perdebatannya dengan kaum Khawarij, dan apa yang diterima dari Ali radhiyallahu anhu tentang perdebatan mengenai takdir dan lainnya. Adakah kata-kata yang jelas lagi, terang, dan termasuk ke dalam bagian yang diperlukan. Dari itu terpuji dalam segala hal. Memang kadang-kadang berbeda waktu antara banyak dan sedikitnya keperluan itu. Dari itu tidak jauh dari kebenaran bahwa hukumnya pun berbeda. Inilah hukum akidah yang telah menjadi ibadah orang banyak, dan hukumnya jalan mempertahankan dan memeliharakannya. Adapun menghilangkan subhan, membukakan hakikat kebenaran, mengetahui segala sesuatu menurut yang sebenarnya, dan mendalami segala rahasia yang diterjemahkan oleh yang nyata dari kata-kata akidah itu, maka kuncinya ialah mujahadah, melawan segala hawa nafsu, menghadap secara keseluruhan kepada Allah Ta'ala, dan selalu menggunakan pikiran yang bersih dari segala campuran mujadalah. Itulah rahmat Allah Azza wa Jalla yang melimpah kepada orang yang datang menciumi keharumannya sekedar rezeki menurut kedatangan, tempat, dan kesucian hati. Dan itulah laut yang tidak diketahui dalamnya dan tidak terjangkau pantainya. Masalah. Kalau Anda katakan bahwa perkataan tersebut menunjukkan kepada segala pengetahuan itu mempunyai zahir dan rahasia, sebagiannya jelas, yang terang terus pertama kalinya, dan sebagiannya tersembunyi, yang akan terang dengan mujahadah, melatih diri mencari benar-benar, berpikiran bersih, dan dengan hati yang kosong dari segala urusan duniawi selain dari yang dicari itu. Itulah sebenarnya hampir menyalahi syariat, karena bagi syariat itu tidak ada yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, dan yang nyata.
Tetapi adalah yang dohir, yang batin, yang tersembunyi dan yang nyata itu adalah satu dalam syariat. Ketahuilah bahwa pembagian ilmu-ilmu ini kepada yang tersembunyi dan yang nyata tidaklah dimungkiri oleh orang yang bermata hati. Yang memungkirinya ialah orang-orang yang berpaham singkat, yang memperoleh sedikit pengetahuan pada masa kecilnya dan terus membeku. Tidak ada bagi mereka kemajuan ke arah yang lebih tinggi, kedudukan alim, ulama, dan wali-wali. Dan itu jelas dari dalil-dalil syariat. Bersabda Nabi SAW bahwa Al-Quran itu mempunyai dohir dan batin, batas dan pangkal. Dirawikan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ali radhiyallahu anhu, seraya menunjuk ke dalam dadanya, sesungguhnya di sini banyak ilmu pengetahuan, kalau adalah kiranya orang-orang yang membawanya. Bersabda Nabi SAW, kami para nabi disuruh berbicara dengan manusia menurut akal pikiran mereka. Telah diterangkan dulu pada kitab ini. Bersabda Nabi SAW, tiada berbicara seseorang dengan orang banyak tentang sesuatu pembicaraan yang tidak sampai akal pikiran mereka padanya, melainkan pembicaraan itu menjadi fitnah yang merusakkan kepada orang banyak itu. Sudah diterangkan dalam kitab ini. Berfirman Allah Ta'ala, wa tilka amsalu nadribuha linnasi fama yaqiluha illa al-alimun. Artinya, demikianlah contoh-contoh itu kami jadikan bagi manusia, dan tidak ada yang memahaminya selain dari orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya di antara ilmu itu seolah-olah dalam keadaan yang tersembunyi, yang tidak mengetahuinya selain orang-orang yang mengetahui dengan Allah Ta'ala. Hadis sudah diterangkan pada kitab ini. Hadis ini panjang, sebagaimana telah kami bentangkan dalam kitab ilmu. Bersabda Nabi SAW, kalau tahulah kamu apa yang saya ketahui, niscaya kamu tertawa sedikit dan menangis banyak. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Anas. Wahai kiranya, jika bukanlah itu suatu rahasia yang dilarang menyiarkannya, karena kesingkatan paham untuk mengetahuinya atau disebabkan oleh yang lain, maka mengapa Nabi SAW tidak menyebutkan kepada mereka itu, para sahabat? Padahal tidak diragukan bahwa mereka akan membenarkannya jikalau Nabi SAW menyebutkannya kepada mereka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahum. Artinya, Tuhan yang menciptakan 7 langit dan bumi serupa itu pula di tengah-tengah atau semuanya turunlah perintah Tuhan. Surat At-Talaq ayat 12. Kalau aku terangkan tafsirnya, kata Ibnu Abbas,
Selanjutnya, niscaya kamu akan memukul aku sampai mati atau merajam aku. Dan pada lain riwayat, tentu kamu akan mengatakan bahwa dia itu kafir. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah SAW 2 bagian ilmu. Yang satu aku perkembangkan, dan yang satu lagi, jika aku perkembangkan, maka putuslah leher ini. Bersabda Nabi SAW, tidaklah Abu Bakar melebihi dari kamu disebabkan banyak berpuasa dan bersalat, tetapi adalah disebabkan oleh suara sir atau rahasia yang mulia di dalam dadanya. Diridhokan Allah kiranya Abu Bakar. Dan tidak syak lagi bahwa sihir itu adalah bersangkutan dengan kaidah-kaidah agama. Tidak keluar dari kaidah-kaidah itu. Dan apa yang ada dari kaidah-kaidah agama tidaklah tersembunyi yang zahiriyahnya kepada yang lain dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari para sahabat. Berkata Sahal At-Tusturi radhiyallahu anhu, orang yang berilmu itu mempunyai 3 ilmu. Ilmu zahir yang diberikannya kepada ahli zahir, ilmu batin yang tidak sanggup dilahirkannya kecuali kepada ahlinya, dan ilmu antara dia dan Allah Ta'ala yang tidak dilahirkannya kepada seorang pun. Berkata setengah arifin, menyiarkan sihir ketuhanan atau rububiyah itu kufur. Berkata setengah arifin yang lain, rububiyah itu mempunyai sihir. Kalau dilahirkan, maka batalah nubuwah atau kematian. Nubuwah itu mempunyai sihir. Kalau disingkapkan, maka batalah ilmu. Dan ulama Allah itu dengan Allah mempunyai sihir. Kalaulah mereka melahirkannya, maka batalah hukum. Yang mengatakan ini, jika tidaklah maksudnya dengan demikian, akan batalah nubuwah di pihak orang-orang yang lemah karena kesingkatan pemahaman mereka. Maka apa yang disebutkannya itu tidaklah benar. Tetapi yang benar, tidak adalah padanya pertentangan, dan bahwa orang yang kamil atau sempurna ialah orang yang tidak dipadamkan oleh nur ma'rifahnya akan nur waroknya, dan yang memiliki warok itu ialah nubuwah. Masalah, jikalau Anda mengatakan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis ini berlaku padanya pentakwilan. Dari itu terangkanlah kepada kami, bagaimanakah perbedaan zahir dan batin? Bahwa jikalau bertentangan batin dengan zahir, maka merusakkan syariat. Ini adalah perkataan dari orang yang mengatakan bahwa hakikat yang menyalahi syariat itu kufur. Karena syariat adalah ibarat dari zahir, dan hakikat adalah ibarat dari batin. Apabila tidak ada pertentangan dan perselisihan antara satu dengan lainnya, maka itulah yang dicari. Sehingga dengan itu hilanglah pembagian tersebut, dan tidak adalah bagi syariat sir yang tidak disiarkan, tetapi adalah yang tersembunyi dan yang jelas itu satu. Maka ketahuilah bahwa masalah ini mencetuskan persoalan besar, mendorong kepada ilmu mukasafah dan keluar dari tujuan ilmu muamalah yang menjadi maksud kitab ini. Sesungguhnya
Akidah-akidah yang kami sebutkan itu adalah dari amal perbuatan hati. Dan telah kita berbakti dengan mengajarkannya dengan penerimaan dan pembenaran dengan seluruh jiwa raga kita.